adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang giliran adik-adik untuk menyapa orang tua di rumah. Untuk menyapa ayah, ibu, adik, kakak, tante, om, omah, opah yang semua berada di dalam rumah, silahkan disapa. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki semua rangkaian pendampingan kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi, yaitu gerak dan lagu tentunya. Nah, adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Nah, kita akan gerak dan lagu. Diam saja, mari sama-sama, kita sama-sama, hey, berdoa, berderma, berkurban, kesaksian, children help children. Diam saja, mari sama-sama, kita sama-sama, hey, berdoa, berderma, berkurban, kesaksian, children help children. Jangan malu-malu, malu-malu, jangan diam saja, mari sama-sama, kita sama-sama, hey, berdoa, berderma, berkurban, kesaksian, children help children. Nah, adik-adik, kita sudah gerak dan lagu. Sekarang kita akan berdoa. Nah, adik-adik, silahkan duduk yang manis, duduk yang tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena meskipun Engkau telah diangkat ke surga, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita kitab suci. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, silahkan diambil Alkitabnya. Oke, pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-13, bacaan kita terkutip dari Matius 10 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Oke, adik-adik, sekarang kita akan siap mendengarkan cerita kitab suci. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik bertemu lagi dengan Kakak Putri di hari Minggu biasa yang ke-13. Kakak Putri akan membacakan kitab suci diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah kalian pernah melihat ini? Di mana kalian melihatnya? Nah, biasanya adik-adik kita melihat keset seperti ini diletakkan di luar rumah. Adik-adik tahu tidak, keset ini mempunyai dua kegunaan. Dapatkah adik-adik menjawab kegunaan dari keset itu? Nah, benar. Adik-adik, yang pertama, keset ini digunakan untuk membersihkan sepatu atau sendal sebelum seseorang masuk ke dalam rumah. Dan yang kedua adik-adik, keset diletakkan di luar rumah agar orang-orang tahu kita siap menyambut kedatangan mereka. Adik-adik, apa sih arti selamat datang yang ada di keset itu? Artinya adik-adik, kalian menyambut kedatangan seseorang dengan senang hati, ya kan? Apakah orang-orang kita terima dengan tangan terbuka di rumah kita? Apakah kita menerima orang-orang yang berbeda dari kita? Dan apakah kita akan menerima orang-orang miskin yang datang ke rumah kita? Tentunya adik-adik, kita harus menerimanya dengan tangan yang terbuka, dengan senang hati. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja kita?
Apakah orang-orang kita terima dengan baik di gereja kita? Apakah kita menyapa orang-orang yang mengunjungi gereja kita? Nah, jika seseorang datang ke gereja kita dan berpakaian dengan cara yang berbeda, apakah kita akan menerimanya? Tentunya adik-adik kita harus menerimanya. Kenapa Kakak Putri kita harus menerimanya? Karena adik-adik, Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Nah, berarti adik-adik, kalau kita tidak menerima orang-orang yang berbeda dari kita atau orang-orang yang miskin, jika datang ke rumah kita, artinya kita itu tidak menerima Yesus loh. Kita pasti tidak mau melakukan hal seperti itu kan adik-adik? Adik-adik pasti tidak akan melakukan hal seperti itu kan? Nah, benar adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita meletakkan keset dengan ucapan selamat datang di depan rumah kita. Kita pastikan kalau kita itu sungguh-sungguh menghayati artinya. Kita menerima setiap orang yang datang kepada kita dengan senang hati. Oke, adik-adik, itulah cerita kitab suci kita pada hari Minggu biasa yang ke-13. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita kitab suci. Kakak Magda yakin pasti semua adik-adik yang ada di rumah mendengarkan dengan baik dan membacanya dengan baik. Oke, Kakak Magda hanya ingin sedikit mempertegas apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-47. Di mana Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, adik-adik, begitu juga untuk adik-adik harus menyambut Tuhan Yesus tentunya, menyambut teman-temannya, siapapun teman-temannya harus disambut dengan baik, apalagi teman-teman yang memberikan kita salam dan selalu menyayangi kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di kreativitas. Semuanya adik-adik duduk yang manis, siapkan diri, dan siapkan semua perlengkapan yang akan dibuatkan pada hari ini. Oke adik-adik, selamat bekerja. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kakak Sinta di minggu biasa yang keberapa ya? Minggu biasa yang berapa ya? Kayaknya minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-13 ya. Minggu biasa yang ke-13 ini Kakak Sinta akan membantu adik-adik membuat kreativitas. Nah, kreativitas apa yang kita buat di minggu biasa ini? Kita mau buat seperti ini. Kita mau buat cangkir atau gelas ya dari bahan kertas. Nah, kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk membuat ini? Nah, yang kita butuhkan yaitu pola cangkir dan kemudian pola gambar seperti ini. Adik-adik harus menyiapkan dua pola seperti ini dan pola seperti ini. Ya, yang ada gambar tehnya ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Ya, ada gambar teh seperti ini. Nah, selain itu apalagi yang dibutuhkan? Adik-adik juga harus menyediakan lem, kemudian pensil warna. Nah, setelah itu apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama adik-adik harus lakukan itu warnai dulu yang ini. Pola ini dan pola ini harus diwarnai dengan warna kesukaan adik-adik. Boleh warna merah, boleh warna hijau, boleh warna kuning, boleh warna apa saja yang membuat hati adik-adik senang hari ini. Adik-adik boleh memilih warna apa saja. Oke? Nah, sudah diwarnai semua. Polanya sudah diwarnai. Nah, karena hari ini Kakak Sinta memilih warna biru. Pola yang besar itu Kak Sinta warnai dengan warna biru.
Kemudian pola yang kecil itu Kakak Sinta warnai dengan warna, dengan warna orange. Tapi kalau di kamera mungkin kelihatannya warnanya itu warna kuning ya adik-adik, tapi kalau di Kakak Sinta warnanya itu warna orange. Kalau kejauhan begini warnanya warna orange. Nah, setelah itu yang adik-adik harus lakukan adalah melipat kertas kecil ini. Yang pola cangkir ini, adik kertas yang kecil ya, yang sudah adik-adik warnai, adik-adik harus melipat karena keduanya ini ada sisi ini. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat adik-adik, ada garis seperti ini dan ada garis ini. Di kedua sisinya itu ada garis. Nah, adik-adik harus melipat itu seperti ini. Sudah jadi. Nah, kalau lipatannya betul, dia akan membentuk seperti ini adik-adik. Ya. Ini kalau di atas seperti ini atau di balik seperti ini jadinya. Oke, sudah. Nah, yang adik-adik harus lakukan adalah melem kedua sisi ini. Setelah itu yang adik-adik harus lakukan adalah lem kedua sisi ini. Kedua sisinya ini dilem. Kemudian adik-adik rekatkan di seperti ini. Direkatkan di gelas seperti ini. Ya. Adik-adik harus melem dulu ya. Dilem dulu. Nah, kemudian jadi seperti ini. Kalau dia sudah dilem jadinya seperti ini. Sudah dilihat? Sudah dilem semuanya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, lihat ada. Kalau memang dia dilipatnya tepat, dia akan seperti ini bentuknya. Sudah semua. Nah, kemudian adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus menulis ayat emasnya. Ayat emasnya itu ditulis di atas, di sisi seperti ini. Boleh di sisi atas sebelah kanan, boleh juga di sebelah kiri ya. Yang jelas dia harus ada di sisi atas seperti ini. Adik-adik boleh menuliskan ayat emasnya dulu. Kakak Sinta kasih waktu adik-adik untuk menulis ayat emasnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Kakak Sinta, ayat emas hari ini apa ya? Ayat emasnya itu berbunyi seperti ini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ayat emasnya itu ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, Kakak Sinta mau tunjukkan. Kakak Sinta itu bikinnya seperti bagaimana? Jadinya seperti ini. Ya, Kakak Sinta sudah tadi Kakak Sinta sudah menulis ayat emasnya. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik sudah membuat semuanya? Sudah seperti ini? Sudah semua? Nah, pasti adik-adik sudah membuat seperti ini. Sudah? Kakak Sinta kayaknya lihat adik-adiknya semua sudah menulis ayat emasnya. Adik-adik harus menghayati ayat emas hari ini. Ya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Oke? Nah, adik-adik, demikianlah kreativitas hari ini yang kakak buat seperti ini. Nanti kita ketemu lagi dengan Kakak Sinta di kreativitas berikutnya ya. Nanti adik-adik boleh ketemu dengan kakak-kakak yang lainnya lagi di kreativitas berikut-berikutnya ya. Oke, bye-bye. Adik-adik, kita sudah membuat kreativitasnya. Mungkin ada yang merasa sulit, mudah, tetapi Kakak Magda yakin pasti semuanya sudah selesai untuk membuat kreativitas. Oke adik-adik, tidak terasa sebentar lagi pertemuan kita akan berakhir. Nah adik-adik, Kakak Magda mempunyai tugas untuk adik-adik semua yang berada di rumah selama 1 minggu ini, di mana adik-adik akan bermain dengan semua teman-teman tanpa terkecuali, tanpa memilih-milih teman. Oke adik-adik, semuanya harus diajak bermain. Tidak boleh memilih-milih teman ya adik-adik. Ingat, kita harus saling terbuka, menerima semua teman-teman kita tanpa terkecuali.
Oke, sekarang kita akan berdoa. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Ya Bapa, bantulah kami untuk mengingat bahwa jika kami menolak orang-orang yang datang ke rumah atau ke gereja, itu sama artinya kami menolak untuk menyambut Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Demikian pertemuan kita pada minggu biasa yang ke-13. Sampai jumpa di pertemuan pendamping kita minggu depan. Ingat adik-adik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker bila keluar rumah. Semoga bumi kita lekas sembuh agar kita semua boleh berjumpa kembali dalam pertemuan sekami di gereja. Nah, adik-adik, sampai jumpa. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati.